一红。命运之伤，游魂。Woyo, piye kabare? Kumaha damang dan gimana kabarnya? Yang pastinya seluruh sahabat santuy sehat walafiat ya kan guys? Seperti biasa di malam Sabtu atau Sabtu pagi, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua Solen 2 episode 114 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap dulu sedikit aja episode sebelumnya. Setelah berhasil melakukan eksperimen tubuh jiwa dan mendirikan menara jiwa sebagai pusat kontrak jiwa, Yu Hao pada akhirnya meninggalkan hutan Stardo dan mendapatkan liontin skala terbalik dari Ditian. Dia juga membawa Bebe ke lembah es dan api Yin yang untuk menemukan dua tanaman yang katanya bisa menyembuhkan Tangya. Pertama merupakan tanaman kehidupan alias Yoyo, sedangkan tanaman kedua merupakan tanaman sangat langka di era saat ini. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutannya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun Yoyo mengetahui satu tanaman lagi yang dibutuhkan Bebe, tapi sayangnya tidak ada di dalam lembah es dan api. Tanaman tersebut dikenal sebagai Kaisar Biru Perak, alias pemimpin rumput biru perak. Menurut analisa Yoyo, kekasih Bebe pastilah terkena racun. Dirinya berguna untuk mengeluarkan racun, sementara Kaisar Biru Perak berguna membangkitkan vitalitasnya. Jika tidak, Tangya bisa saja koit setelah racun menguasai seluruh tubuhnya. Sambil membenarkan ucapan Yoyo, Bebe juga bertanya, apakah dia tahu di mana keberadaan Kaisar Biru Perak? Yoyo menjelaskan, Kaisar Biru Perak hanya muncul satu kali di setiap generasinya, sedangkan 10.000 tahun yang lalu, Ibu Tangsan merupakan Kaisar Biru Perak. Namun setelah Tangsan menjadi dewa, Kaisar Biru Perak juga menghilang. Sedangkan untuk saat ini, Yoyo tidak mengetahuinya. Setelah mengatakan hal itu, Yoyo telah memberikan pil yang terbuat dari serbuk sarinya, memiliki efek untuk menghilangkan segala jenis racun sebagai syarat pertama menyembuhkan Tangya. Tidak sampai di sini. Dikarenakan Tangya diracuni oleh kekuatan roh, Yoyo meminta Bebe untuk segera menemukan Kaisar Biru Perak. Pasalnya jika dia menggunakan pilnya untuk menyembuhkan Tangya tanpa adanya Kaisar Biru Perak, hal itu justru bisa mempercepat kematian kekasihnya. Tepat ketika mereka ingin cabut, rumput es bintang tiba-tiba saja menghentikan Yu Hao. Selain mengatakan ingin ikut cabut, dia juga ingin menjadi tubuh jiwa Yu Hao seperti halnya Putri Salju. Singkatnya, ketika Yu Hao memulai kontrak jiwa, rumput es bintang telah menjelaskan tujuannya. Selain ingin melihat dunia luar, dia juga ingin pergi ke alam dewa bersama Yu Hao. Bahkan setelah melihat pengorbanan Yu Hao saat meminum cairan dari sumur api, hal itu membuatnya semakin yakin Yu Hao pastilah mampu menjadi dewa di masa depan. Selain memberikan Yu Hao tulang roh kaki kanan 100.000 tahun, rumput es bintang juga memberi Yu Hao 2 cincin roh 100.000 tahun. Sehingga kedua roh pelindung Yu Hao saat ini telah memiliki 7 cincin roh.
Beberapa saat kemudian, setelah semua urusan di lembah es dan api sementara waktu terselesaikan, Yu Hao mengatakan kepada Bebe tidak bisa kembali ke Sekte Tang karena ingin menemui Wang Dong'er. Tidak mencegah niatan Yu Hao dan mendukung semua keputusannya. Bebe juga meminta Yu Hao untuk fokus tentang urusannya tanpa harus memikirkan masalah sekte. 东儿，我来了。 Setibanya di Sekte Haotian, meskipun Yu Hao telah menjelaskan kalau tujuannya hanyalah ingin menemui Dong'er dan tidak memiliki niat buruk, namun sayangnya, seluruh murid sekte justru tidak menyambutnya. Mereka beranggapan Yu Hao telah menyakiti ketua sekte muda, sehingga tidak memiliki hak untuk datang ke tempat ini, bahkan mengancam akan mengusirnya dengan cara kasar. Dan tiba-tiba... Walaupun kemunculan Daming dan Erming sempat membuat keadaan terkendali, tapi setelah mendengar perkataan Daming kalau Wang Dong'er tidak ada di sekte, hal itu benar-benar membuat Yu Hao panik bukan main. Sementara Erming meminta Yu Hao untuk segera pergi. Pasalnya semua urusan Dong'er sudah tidak ada lagi hubungannya dengannya. Hanya saja, dikarenakan Yu Hao tetaplah keras kepala kayak batu pengen ketemu kekasihnya, Erming pada akhirnya turun tangan dan meminta Yu Hao untuk mengalahkannya lebih dulu. Sebagai bukti, apakah Yu Hao sudah memiliki kekuatan untuk melindungi Wang Dong'er. Meski kekuatan mereka berbeda cukup jauh, tapi Yu Hao tidak gentar sedikit pun. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kemampuannya. Tidak sampai di sini, ketika Yu Hao melepaskan 7 cincin roh dari mata spiritualnya dan bentuk sejati mata rohnya, hal itu membuat Erming sedikit heran dengan cincin roh ke-6 Yu Hao. Dia juga mampu merasakan adanya kekuatan takdir di dalamnya dan tiba-tiba... 好恐怖的魂环配置，八黑一红。 Di bawah gempuran Erming, Yu Hao pada akhirnya melepaskan kemampuan ke-7 serangan jiwa, membuat Erming terjebak di dalam dunia ilusi mata spiritualnya. Selain Yu Hao mampu menekan kekuatan Erming, dia juga secara pasti melepaskan satu persatu kemampuannya untuk menguras kekuatan Erming di dalam dunianya. 密具之伤，灵魂暴震。 Sayangnya, dengan tingkat kekuatan yang masih sangat rendah, Erming pada akhirnya mampu membebaskan diri dari dunia ilusi. Bahkan dia langsung melepaskan kemampuan tinju kera raksasa, memaksa Yu Hao untuk menggunakan teknik tinju Haudo. Meskipun mengalami luka setelah menerima pukulan Erming, namun siapa sangka, salah satu kemampuan rumput es bintang merupakan tipe dukungan. Selain mampu memulihkan seluruh kekuatan roh, hal itu juga membuat tubuh fisik Yu Hao sembuh total. Dia bahkan langsung melepaskan kemampuan ketiga pedang salju. Sambil menahan gempuran Yu Hao, serta menyadari dirinya tidak bisa lagi menahan kekuatan, Erming pada akhirnya menggunakan kemampuan ketujuh bentuk sejati kera raksasa untuk menghadapi gempuran pedang salju. Walaupun kekuatan Erming memanglah sangat overpower dan mampu menahan gempuran teknik pedang salju, tapi jelas Yu Hao tidaklah menyerah. Dia juga melepaskan tubuh jiwa putri salju dan menggunakan teknik telapak tangan salju. Merasa muak dipermainkan oleh bocah ingusan bau kencur, kera raksasa Erming terlihat menggunakan kemampuan ke-6 kemarahan kera raksasa untuk menghancurkan teknik telapak tangan salju. Bahkan dengan gila kembali menargetkan Yu Hao.
sehingga membuat King Yu Hao harus menggunakan teknik domain Kaisar Esbinger untuk memblokirnya. Kali ini, kedua belah pihak benar-benar tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba satu sama lain. Yu Hao juga benar-benar tidaklah menahan diri. Dia lantas melepaskan teknik fusi kebanggaan salju dari Putri Salju dan Kaisar Binger untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Dalam duel luar biasa sengit ini, Erming pada akhirnya menggunakan tinju kematian dari kemampuan kesembilannya. Sementara Yu Hao dengan gila melepaskan pedang kebanggaan salju untuk menentukan akhir duel, sehingga menimbulkan gejolak energi luar biasa Edun di seluruh sekte Houtian. Menyadari dampak bentrokan bisa menghancurkan seluruh sekte dan mengancam keselamatan para murid sekte, Daming yang dikenal sebagai Sancak Banteng Biru pada akhirnya turun tangan untuk menghentikan duel sebelum terjadi bentrokan mematikan. Setelah situasi terkendali dan Erming memang lupa diri ingin menghajar Yu Hao, Daming sendiri terlihat bertanya, kenapa ada aura dan bayangan Dong'er saat dia melakukan baku hantam? Yu Hao menegaskan, saat dia kehilangan Wang Dong'er, dirinya melakukan latihan tertutup dan berhasil menciptakan 3 teknik. Semuanya memanglah berkaitan dengan perasaannya kepada Wang Dong'er. Sambil mengangguk mendengarkan hal itu, Daming cukup merasa puas dengan kekuatan Yu Hao. Meski Erming hanya menggunakan 30% kekuatannya, tapi melihat Yu Hao mampu mengimbanginya, hal itu sudah menandakan masa depannya tidak akan terbatas. Tidak berselang lama, setibanya di dalam sekte, meski Daming telah mengakui Yu Hao benar-benar membuktikan cintanya kepada Dong'er, serta pastilah akan melindunginya, namun sayangnya untuk saat ini, Wang Dong'er benar-benar sudah tidak ada lagi di sekte Houtian. Daming beralasan, ayah Dong'er pernah mengirim surat tentang metode untuk menyembuhkan Dong'er. Meskipun metode tersebut benar-benar berhasil membangunkannya, tapi setelah terbangun, dia mengalami amnesia alias hilang ingatan, bahkan melupakan Wo Yu Hao, membuatnya mendapatkan nama baru dan entah pergi kemana saat ini. Meskipun terdengar menyakitkan mengetahui orang yang dicintai melupakannya, tapi Yu Hao juga merasa senang Wang Dong'er akhirnya terbangun. Yu Hao juga berjanji tidak peduli apapun konsekuensinya, dia pastilah akan kembali menemukan Wang Dong'er dan membuatnya kembali mengingatnya. Singkatnya, setelah meninggalkan sekte Houtian dan bertekad untuk menemukan Dong'er, Yu Hao menyempatkan diri untuk mengunjungi makam ibunya di wilayah kerajaan Xinglo. Yu Hao juga bertekad untuk segera menjadi lebih kuat. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Sholen episode 114 nih ya guys ya. Dimana semua alur ceritanya sangat sesuai dengan spoiler yang sering Mimin buatkan ya kan. Ya walaupun ada sedikit perbedaan tentang baku hantam antara Yu Hao dan Erming, tapi keseluruhan alur cerita benar-benar sesuai ya guys ya. Dimana setelah meninggalkan sekte Houtian, Yu Hao akan mulai petualangannya di kerajaan Xinglo dan bertemu dengan bapaknya, serta bertemu dengan saudara tirinya yang bernama Dai Luoli. Buat yang penasaran gimana sih kelanjutannya, bisa cek di playlist spoiler novel Sholen 2 ya guys ya, atau klik link yang ada di kolom komentar. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye.